Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu materi mata pelajaran fikih kelas 7, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, semoga pembelajaran kita hari ini, belajar online kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Berikut ini poin-poin yang kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai najis, baik itu dari pengertiannya, macam-macamnya, maupun tata cara mensucikannya. Kemudian, dasar atau dalil hukum mensucikan najis dan hadas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian, yang terakhir kita akan bahas mengenai hadas, baik dari pengertiannya, macam-macamnya, dan tata cara mensucikannya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu najis dan hadas. Yang kedua, untuk mengetahui dasar hukum mensucikan najis dan hadas. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa saja macam-macam hadas dan tata cara mensucikannya. Setiap muslim ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dalam keadaan bersih dan suci, baik dari badan, pakaian, tempat maupun lingkungan. Najis memiliki arti dari segi bahasa yang artinya kotoran, sedangkan dari segi istilah syara, najis adalah kotoran yang dapat menjadi penghalang seorang muslim untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis terbagi atas 3 jenis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughaladzah. Jenis najis yang pertama yaitu najis mukhaffafah, di mana artinya najis ringan. Nah, yang termasuk jenis najis ini apa saja ya? Air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali minum ASI. Cara membersihkannya adalah cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Jenis najis yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis ini merupakan najis pertengahan atau najis sedang. Nah, yang termasuk jenis najis ini apa saja ya? Kotoran manusia seperti buang air kecil, dan selain itu kotoran hewan dan lain-lain. Najis ini terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, najis hukmiyah, dan yang kedua, najis ainiyah. Nah, najis hukmiyah ini apa ya?
Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, namun tidak nampak wujudnya, bau, warna, dan rasanya. Sedangkan najis ainiyah itu adalah najis yang nampak wujudnya dan dapat diketahui melalui rasa, bau, dan warnanya. Cara membersihkannya adalah benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat Jenis hilang. najis yang ketiga yaitu najis mughalazah, yang artinya najis berat. Nah, yang termasuk jenis najis ini adalah Bangkai binatang dan air liur anjing. Cara membersihkannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama, mencuci dengan air dan tanah atau pasir, dan selanjutnya menggunakan air bersih. kemudian ayat yang menjelaskan tentang hukum mencucikan najis hadas itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, selain di dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis juga yang berbunyi La yuqbalullahi shalah bighairi tahur, yang artinya Allah tidak akan menerima salat dengan keadaan tidak bersuci. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita lanjut mengenai hadas ya. Hadas di sini memiliki arti yaitu suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim sehingga ia tidak boleh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, tawaf, dan sebagainya. Nah, adapun macam-macam hadas ini pasti adik-adik sudah pada tahu kan ada berapa macam-macam hadas? Ya, benar sekali. Hadas itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hadas kecil, dan yang kedua, hadas besar. Adapun contoh dari hadas kecil, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul di sini maksudnya tempat buang air kecil, dan dubur itu merupakan tempat keluarnya kotoran manusia. Kemudian contoh yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal di sini disebabkan karena tidur. Kemudian yang ketiga yaitu menyentuh kubul dan dubur dengan kedua telapak tangan. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan hadas kecil ini dengan cara berwudu dan bertayamum jika tidak ada air sama sekali. Kemudian contoh dari hadas besar yaitu yang pertama, keluarnya mani atau sperma, baik dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya haid, nifas, dan melahirkan. Ini khusus untuk perempuan saja. Kemudian yang ketiga yaitu berhubungan suami istri atau bersetubuh. Nah, bagaimana cara mensucikan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi wajib. Mandi wajib ini berbeda dengan mandi biasanya. Nah, adik-adik, udah paham belum dengan materi najis dan hadas? Alhamdulillah. Coba kita tes dulu ya. Pertanyaan yang pertama. Nah,
Termasuk jenis najis apakah gambar ini? Ya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan jenis najis mughalazah atau najis berat. Pertanyaan selanjutnya. Termasuk jenis hadas apakah itu? Ya, benar sekali. Jadi, haid, nifas, dan melahirkan itu termasuk jenis hadas besar. Jadi, kesimpulannya antara lain sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.